Bab 96. Bukan G. Tidak, aku ingin mengoreksi sendiri. Guning sebenarnya punya niat untuk bekerja sama dengan An Guangyao, jadi dia tidak ingin bersembunyi. Dia berpikir lebih serius untuk membuatnya merasakan ketulusannya. Saya tahu Tuan An tidak mempercayai saya karena saya masih sangat muda, dan itu bisa dimengerti. Saya memang terlalu muda. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan beberapa ratus juta yuan. Namun, karena ini adalah kesepakatan, kami memerlukan pengacara untuk mengesahkannya. Kesepakatan itu tidak akan terselesaikan sampai kontrak ditandatangani. Oleh karena itu, akan terlalu mahal untuk membujukmu, kan? Seorang Guangyao menatap Guning. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia setuju dengan Guning tentang apa yang dia katakan, dia merasa itu sangat tidak nyata. Saat An Guangyao masih syok, Guning menulis nama dan nomor teleponnya di selembar kertas di samping meja. Dia menyerahkannya pada An Guangyao. "Ten An, ini nomorku. Saya rasa kita mungkin tidak dapat berbicara terlalu banyak karena waktunya terbatas saat ini. Namun saya harap Anda dapat mengambil keputusan setelah kita membicarakan hal ini lebih jauh. Saya ada waktu luang siang dan sore ini." Seorang Guangyao mengambil kertas itu. "Tentu saja, aku akan mempertimbangkannya." Sebenarnya, An Guangyao sudah yakin. Semua pembeli lain memberikan harga yang sangat rendah. Dia akan kehilangan banyak uang jika dia setuju untuk menjual perusahaannya kepada mereka. Saat Guning menyelesaikan pembicaraannya dengan An Guangyao, Hauran dan Qin Zisun turun. Lalu mereka berangkat ke sekolah mereka. Ketika Guning dan yang lainnya pergi, An Guangyao segera pergi ke kamar An Yi untuk memeriksa lukanya. Seorang Guangyao ingin bertanya pada An Yi tentang Guning, tapi akhirnya menyerah. Meskipun Guning dan teman-temannya akan memberitahu kepala sekolah mereka apa yang terjadi pada An Yi dengan bukti dari rumah sakit, ayah An Yi tetap menelepon kepala sekolah An Yi sendiri. Ketika Guning kembali ke rumah malam itu, dia menemukan keluarganya tidak bahagia. Dia kemudian diberitahu bahwa paman ketiganya, Gu Qinyang, dan keluarganya akan kembali ke kota F Jumat ini. Dia bahkan meminta untuk makan bersama mereka lusa. Gu Qinyang tidak tinggal di kota F, tetapi kota G. Gu Qinyang dan istrinya bekerja di Departemen Nasional. Mereka menjalani kehidupan yang baik dengan gaji bulanan belasan ribu yuan. Jika tidak, mereka tidak bisa membeli rumah di kota G, yang merupakan kota lapis kedua. Mereka bahkan telah membeli rumah kedua beberapa hari yang lalu. Dana perumahan mereka dapat menanggung hipotek rumah, dan mereka tidak perlu meminjamkan uangnya sama sekali. Gu Men sudah memutuskan hubungan dengan ibunya dan Lin Lijuan, jadi dia tidak mau pergi makan bersama mereka. Tapi Gu Qinyang yang mengundangnya, jadi tidak pantas jika dia tidak muncul. Ke atas. Meskipun mereka tidak intim, mereka adalah kakak beradik. Mereka tidak melakukan hal buruk apapun pada Gu Men, meskipun mereka juga tidak pernah membantunya. Guning tidak mengungkapkan pendapatnya. Semuanya terserah Gu Men. Pada akhirnya, Gu Men setuju. Oleh karena itu, Guning memutuskan untuk pergi ke kota G pada hari Sabtu. Dia tahu bahwa orang-orang di keluarga Gu tidak ingin melihatnya, tapi dia mengkhawatirkan Gu Men. Meskipun Gu Qing dan Jiangsu juga ada di sana, keduanya sedikit lemah. Jika ada argumen, mereka tidak akan bisa membantu sama sekali. Guning tidak ingat bahwa dia masih harus mengembalikan pistolnya kepada Leng Xiaoting sampai dia hendak tidur. Meskipun dia enggan melakukan itu, dia harus memenuhi janjinya. Lagi pula dia harus mengembalikannya, jadi dia memutuskan untuk mengembalikannya lebih awal. Karena itu dia mengirim pesan ke Leng Xiaoting, dan menyuruhnya menunggunya di gerbang zona G pada jam 5 pagi. Dia akan mengembalikan pistol itu padanya. Jika dia terlambat, dia akan langsung pergi. Baiklah, Guning mengakui bahwa dia sengaja mengatur waktu sepagi itu. Jika dia menginginkan senjata itu, maka dia harus bersabar. Namun, ketika Leng Xiaoting menerima pesan tersebut, dia tidak berada di kota F, jadi dia hanya dapat mengirim pesan kembali meminta cek hujan. Guning terdiam. Dia mengetik dan mengirim, "Saya ingin mengembalikannya kepada Anda, tetapi Anda tidak hadir. Saya pikir pistol itu tidak ingin kembali kepada Anda sama sekali. Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku?" Dia tidak tahu apakah Leng Xiaoting telah melihat pesannya atau tidak, karena dia tidak membalas lagi. Keesokan harinya, Guning keluar dari zona G.
Su Jinchen mengenakan pakaian olahraga, dan, secara tidak sengaja, berlari dari sisi lain menuju Guning. Dia bertemu Guning dengan wajah terkejut. Oh, itu kamu. Kebetulan sekali. Apakah kamu pergi ke sekolah sekarang? Dia bertanya. Itu sama sekali bukan suatu kebetulan. Su Jinchen sebenarnya melakukannya dengan sengaja. Ya, apakah kamu berlari sepagi ini? Meskipun Guning hampir tidak mengenalnya, dia menyambutnya dengan ramah, mengingat dia telah membantunya. Ya. Apakah kamu juga tinggal di sini? Saya tinggal di zona C, dan kami bertetangga. Oh, ngomong-ngomong, siapa namamu? Saya Su Jinchen, pria itu bertanya, meskipun dia datang ke Guning karena suatu alasan. Saya Guning, jawab Guning. Senang berkenalan dengan Anda. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda? Apa hubunganmu dengan Xiaoting? Tolong jangan salah paham. Saya hanya ingin tahu tentang itu. Saya tumbuh bersama Xiaoting, dan saya bekerja dengannya sekarang. Aku belum pernah melihatnya bersama seorang gadis sebelumnya. Su Jinchen tidak mau bersembunyi. Belum pernah bersama seorang gadis? Guning terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia memahaminya. Leng Xiaoting adalah pria yang dingin. Benar, tidak ada wanita manapun yang tidak takut padanya. Bahkan Guning merasa stres di depannya. Karena Guning memiliki sedikit perselisihan dengan Leng Xiaoting, dia berkata, mungkin dia gay. Saya hampir tidak mengenalnya. Kami baru bertemu beberapa kali, jadi tidak ada apa-apa di antara kami. Homo? Mendengar itu, Su Jinchen tertegun sesaat lalu bersinar sambil tertawa, haha, kami memikirkan hal yang sama sebelumnya, tapi saya berjanji bahwa Xiaoting jelas bukan gay. Oh, sudahkah kamu mencobanya? Guning memasang wajah jahat. Su Jinchen segera mengerti, dan berargumen, omong kosong. Saya belum pernah melakukan itu. Saya suka wanita. Guning mengangkat bahu. Mungkin, dia hanya menyukai dirinya sendiri. Haha, kamu lucu sekali. Su Jinchen tertawa lagi. Ya, mungkin kamu benar. Dia jatuh cinta pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Guning berkata, maaf, saya harus berangkat ke kelas saya. Oh, benar. Su Jinchen tidak ingin mengganggunya lagi. Namun, dia tidak percaya bahwa tidak ada yang terjadi antara Guning dan Leng Xiaoting. Kalau tidak, mengapa Leng Xiaoting datang menemuinya pagi-pagi sekali? Mungkin Leng Xiaoting masih mengejarnya. Bab 97. Jangan pernah meragukan karyawan Anda. Sejak Chu Peihan, Hauran dan yang lainnya menganggap Guning sebagai bos mereka hampir tidak melewatkan kelas setelahnya. Semua guru dan teman sekelasnya mengira itu sangat aneh, namun bagi para guru tersebut, mereka sangat senang melihatnya. Hal terakhir yang ingin dilihat kepala sekolah adalah ada siswa yang tidak masuk kelas. Setelah kelas pagi, Guning menerima panggilan telepon dari An Guangyao dalam perjalanan ke kantin. Dia ingin berbicara tentang kesepakatan akuisisi. Guning tidak merasa terkejut saat An Guangyao mendatanginya. Dia berasumsi bahwa dia akan meneleponnya siang atau sore ini. Guning juga ingin segera menyelesaikan kesepakatannya. Bahkan jika dia tidak punya waktu, dia akan berusaha untuk selalu siap sedia. Guning meninggalkan sekolah setelah dia memberitahu teman-temannya bahwa dia akan keluar. Meskipun semua temannya penasaran, mereka tidak bertanya karena Guning tidak mau memberitahu mereka. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Demi kenyamanan Guning, An Guangyao menjelajahinya di restoran terdekat. Hanya butuh waktu belasan menit untuk sampai ke sana dengan berjalan kaki. Seorang Guangyao telah tiba. Karena kesepakatan itu sangat penting, An Guangyao memesan kamar pribadi. Nona Gu, senang bertemu denganmu. Silakan duduk. Ketika Guning melangkah masuk, An Guangyao segera berdiri dan menyambutnya. Dia memperlakukannya dengan sangat hormat. Memang benar, martabat tidak ada pada zaman di hadapan kekuasaan. Saat Guning duduk, An Guangyao membiarkan Guning memesan terlebih dahulu. Guning tidak ragu-ragu. Dia memesan 2 hidangan, sementara An Guangyao memesan 1. 3 hidangan sudah cukup untuk mereka. Mereka mulai berbisnis bahkan sebelum hidangan tersedia di meja. Nona Gu, harga paling masuk akal untuk Shenghua Real Estate adalah 400 juta yuan. Apa pendapatmu? Seorang Guangyao bertanya.
400 juta yuan tidaklah banyak, namun jauh lebih tinggi dibandingkan kesepakatan dari pembeli lain. Pengusaha sangat menghargai keuntungan, jadi mereka semua ingin mendapatkan keuntungan maksimal dengan harga terendah. Namun, 400 juta yuan hanya cukup bagi An Guangyao untuk membayar utangnya. Dia hanya bisa mempertahankan rumah dan mobilnya dengan harga 1 juta, namun dia tetap harus menjual rumah dan mobilnya untuk mendapatkan uang guna menghidupi keluarganya. Tidak masalah. Guning setuju tanpa berpikir dua kali, yang mengejutkan An Guangyao. Tiba-tiba dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, Guning tidak mampu membayar 400 juta yuan saat ini. Perusahaannya sendiri membutuhkan 100 juta, dan dia hanya memiliki sisa 300 juta yuan, tetapi dia berencana pergi ke kota G akhir pekan ini untuk berjudi batu. Jika dia bisa memotong lebih banyak batu giok, dia bisa menjualnya. Jika tidak, dia masih bisa menjual sebagian yang dia simpan di ruang mata telepati. Karena itu dia berkata, namun, saya hanya memiliki uang tunai 300 juta yuan sekarang. Saya khawatir kami harus menunggu hingga akhir pekan ini untuk menandatangani kontrak. Tentu, An Guangyao menyetujui. Dia memahami bahwa butuh waktu untuk mengumpulkan uang untuk membeli perusahaan besar. Oleh karena itu, tidak masalah menunggu beberapa hari. Selain itu, real estate Shenghua masih bisa berjalan sekitar seminggu. Dan, sebenarnya, saya lebih menyukai situasi win-win, tiba-tiba Guning berkata. Seorang Guangyao terdiam sesaat. Dia tidak tahu apa arti kata-kata Guning. Dia bertanya, Nona Gu, apa maksudmu? Saya tidak tahu apakah polisi dapat membantu Anda mendapatkan uang itu kembali. Jika mereka mendapatkan uangnya kembali, tidak akan sulit bagi Anda untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Namun, jika uang tersebut hilang seperti itu, Anda akan mendapat masalah besar. Jadi, saya punya ide, kata Guning. Ide apa? Seorang Guangyao bertanya. An, kamu juga pasti tahu kalau aku hanya seorang siswa SMA. Saya tidak punya waktu untuk menjalankan perusahaan sendiri. Jadi saya ingin mencari seseorang yang mampu membantu saya. Tuan An, Anda adalah pendiri Shenghua Real Estate. Anda memiliki semua yang dibutuhkan seorang ketua. Oleh karena itu, saya bermaksud mempekerjakan Anda untuk terus menjabat sebagai ketua Shenghua Real Estate. Dengan kata lain, saya akan tetap berada di belakang layar. Sebagai imbalannya, Anda akan mendapatkan gaji yang sangat besar dan 20% saham perusahaan. Selain itu, Anda memiliki hak mutlak untuk mengelola perusahaan. Dalam keadaan normal, saya tidak akan mengganggu keputusan Anda, kecuali jika diperlukan, atau Anda tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Tuan An, apakah Anda bersedia melakukan itu? Kata Guning. Seorang Guangyao sangat terkejut mendengarnya. Apa? Gaji yang sangat besar dan 20% saham perusahaan untuk mempekerjakannya sebagai ketua dengan hak mutlak atas itu? 20% saham bukanlah jumlah uang yang kecil. Itu benar-benar makan siang gratis yang tiba-tiba. Seorang Guangyao merasa itu sangat tidak nyata. Namun, ia harus mengakui bahwa ia sangat ingin menerimanya, karena ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan Shenghua Real Estate. Dia telah menghabiskan separuh hidupnya untuk membangun Shenghua Real Estate. Dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui apa yang telah dia lalui untuk perusahaan. Namun, itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Seorang Guangyao dengan hati-hati bertanya, Nona Gu, 20% saham bukanlah jumlah yang kecil. Anda juga ingin saya bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Apakah Anda yakin ini bukan lelucon atau kebohongan? Lagi pula, kenapa kamu percaya padaku? An, kamu berada dalam kekacauan sekarang hanya karena kamu bertemu dengan orang-orang jahat itu. Namun, Anda tidak bisa menyangkal kemampuan Anda. Kemampuan dan jaringan Anda dapat membantu saya menghemat banyak tenaga. Anda juga perlu mengelola perusahaan seperti biasa, tetapi sebenarnya Anda bekerja untuk saya. Sekarang apakah Anda masih yakin bahwa Andalah yang paling diuntungkan dari kesepakatan ini? Kata Guning untuk menghiburnya. Seorang Guangyao menganggap apa yang baru saja dikatakan Guning masuk akal. Dia segera merasa lega. Guning menambahkan, selain itu, saya tidak pernah meragukan karyawan saya. Jika kamu memperlakukanku dengan tulus, aku akan memberikan masa depan yang sukses, tapi jika kamu menghormatiku, kamu akan mati. Tidak ada jalan lain. Guning mengatakan hal yang sama kepada An Guangyao seperti yang dia katakan kepada You Zhenghong.
Dia berjanji dan diperingatkan bersama. Guning bahkan dengan senang hati mengancam An Guangyao ketika dia mengucapkan kata, mati. Seorang Guangyao segera merasa sulit bernapas, seolah-olah dia merasakan bau kematian. Dia sekarang benar-benar terkejut dengan kekuatan seorang gadis berusia 18 tahun. Dibandingkan dengan Yao Zhenghong, An Guangyao lebih canggih. Dia yakin Guning pasti gadis yang luar biasa. Bab 98. Dapatkan mobil baru. Namun, dia tidak punya niat untuk menebak latar belakang sebenarnya Guning. Selama dia bisa merasakan ketulusan Guning untuk mempekerjakannya, dia bersedia bekerja untuknya. Meskipun Guning mempekerjakannya karena kemampuan dan jaringannya, dia banyak membantunya. Oleh karena itu, An Guangyao tidak punya alasan untuk menolak. Dia bukan orang bodoh. Saya pribadi sangat menantikan untuk bekerja sama dengan Tuan An, tapi semuanya terserah Anda. Anda dapat mengambil keputusan sendiri, kata Guning. Namun, dia sudah tahu An Guangyao akan setuju. Seorang Guangyao akhirnya mendapatkan kembali pikirannya. Dia merasa ingin menangis, tapi dia memaksakan diri untuk tidak menangis. Kunjungi No. VLBIN untuk pengalaman membaca novel terbaik. Tiba-tiba, An Guangyao berdiri dan membungkuk di Guning. Dia berkata dengan serius, Nona Gu, terima kasih banyak atas kepercayaan dan kemurahan hati Anda. Saya berjanji akan mengelola perusahaan seperti biasa. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Sejak An Guangyao menerima kesepakatan itu, Guning adalah bosnya mulai sekarang. Tapi Guning bukanlah orang yang sombong. Tidak peduli apa yang terjadi, An Guangyao jauh lebih tua darinya. Dia tidak ingin menyatakan tidak sopan. Jadi dia segera berdiri. Dan, senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Guning mengulurkan tangan pada An Guangyao. Mereka menjabat tangan, dan kesepakatan pun selesai. Ada juga hal lain yang sangat penting. Yang saya perlukan adalah perusahaan dengan hak mutlak untuk mengambil keputusan. Artinya, perusahaan ini harus sepenuhnya berada dalam kendali Anda dan saya. Saya tidak suka banyak berdebat sebelum mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa membangun bisnis yang sukses di atas konflik. Mereka yang suka berdebat tidak bisa melakukan apa-apa dengan uang itu. Jadi, saya akan mencopot seluruh pemegang saham. Hanya akan ada 3 saham Shenghua. Saya akan memiliki 70% saham, dan Anda akan memiliki 20% saham, sedangkan 10% saham lainnya untuk pasar. Jika mereka ingin tinggal di Shenghua, saya akan mengatur posisi yang cocok untuk mereka. Namun, saya hanya ingin orang yang setia, kata Guning dengan tekad. Dia tidak akan menyerah dalam hal itu, karena dia tidak perlu mencari dana seperti orang lain, dia tidak akan membiarkan siapapun melakukan apapun saat dibayar. Mendengar itu, An Guangyao kembali tercengang. Gadis ini sangat ambisius. Namun, dia menghormati ambisinya. Tidak seorang pun ingin orang luar berbagi propertinya. Seperti apa yang dikatakan Guning, banyak orang tidak melakukan apapun selain berdebat saat dibayar. Terutama ketika harus menyelesaikan kesepakatan, banyak dari mereka yang tidak setuju satu sama lain, kemudian mereka mulai banyak berdebat. Seorang Guangyao mengetahui hal itu dengan sangat baik. Beberapa di antaranya adalah mereka yang takut mengambil risiko, sehingga mereka menghentikan proyek tersebut. Oleh karena itu, proyek tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Saat ini, An Guangyao mengagumi tekad Guning lebih dari sebelumnya. Dia juga lebih percaya diri tentang masa depan. Saat itu, hidangan sudah diletakkan di atas meja, jadi Guning dan An Guangyao mulai makan. Karena waktunya terbatas, Guning memanfaatkan setiap menit untuk membicarakan bisnisnya. Dia membuka mulutnya, oh, bagaimana caramu mengelola bahan konstruksi? Produsen tidak pernah menjual barang keluar, jadi kami beralih ke agen untuk mendapatkan bahannya, kata An Guangyao. Apakah bahan bangunan yang Anda perlukan untuk membangun komunitas merupakan kontrak 1 kali dengan lembaga tersebut? Guning bertanya. Tidak terlalu. Karena komunitas umum dibangun dalam 1, 2, atau 3 tahap, kami menandatangani kontrak sesuai tahap tersebut. Tahap pertama Shenghua saat ini sedang dibangun. Fase kedua akan segera dimulai. Jika penjual tidak puas dengan bahan konstruksinya, dia bisa berhenti memperbarui kontrak, tapi hal itu jarang terjadi, karena penjual biasanya akan menggunakan suatu merek dalam waktu lama, kata An Guangyao. Mengetahui hal itu, Guning merasa lega, Tuan. Dan, sebenarnya,
Paman saya sedang bersiap untuk terjun ke bisnis bahan konstruksi, dan saya sedang mempertimbangkan untuk membiarkan dia menjadi agen bahan konstruksi untuk real estate Shenghua. Tentu saja, saya juga punya keuntungan sendiri. Saya hanya akan membantunya karena dia memiliki kemampuan. Jadi tolong jangan khawatir, saya akan menurunkan standar proyek karena saya ingin membantu keluarga saya. Jika begitu, saya lebih suka memberinya sejumlah uang. Saya juga tidak berencana memberitahu keluarga saya tentang properti saya. Lagi pula, aku masih terlalu muda sekarang, dan aku tidak ingin mereka mengkhawatirkanku. Jadi tolong jangan khawatir tentang koneksi kita, tapi jalankan bisnis seperti biasa, kata Guning. Meskipun dia menyerahkan perusahaan itu kepada An Guangyao, properti itu akan segera menjadi miliknya. Dia secara alami memiliki hak untuk mengendalikannya, dan dia akan memanfaatkannya sepenuhnya. Seorang Guangyao tidak menganggap itu tidak pantas, jadi dia dengan senang hati menyetujuinya. Oh, Tuan An, apakah Anda kenal seseorang di Biro Perindustrian dan Perdagangan? Perusahaan paman saya belum mendaftar. Saya ingin menyelesaikannya secepat mungkin, kata Guning. Mudah. Saya akan menghadapinya, jawab An Guangyao tanpa penundaan. Seorang Guangyao adalah salah satu orang terkaya di kota F. Dia pasti mengenal seseorang yang memiliki kekuasaan. Meskipun real estate Shenghua sedang dalam masalah sekarang, dia masih memiliki jaringan untuk membantunya sebelum dia bangkrut. Selain itu bukanlah masalah besar. Selama Anda sudah menyiapkan dokumennya, akan sangat mudah menyelesaikannya dengan bantuan pihak yang berwenang. Setelah makan, Guning kembali ke sekolahnya. Sore harinya, Guman menelepon Guning untuk segera pulang. Jiangsu telah mendapatkan mobilnya, jadi mereka semua ingin merayakannya. Dalam perjalanan pulang, Guning menerima telepon dari An Guangyao. Dia sudah berurusan dengan Biro Perindustrian dan Perdagangan. Pendaftaran akan dilakukan dalam waktu seminggu. Saat Guning sampai di rumah, semua orang sangat senang mendapatkan mobil baru. Guking dan Guman pergi bersama Jiangsu untuk mendapatkan mobil baru. Ini adalah pertama kalinya mereka menaiki mobil semahal itu, jadi mereka semua sangat senang. Bab 99. Yang pertama menyerahkan makalah dalam ujian bulanan. Setelah Guning kembali, Guman dan Guking menjatuhkan sayuran yang telah mereka cuci, dan berbicara lama dengan Guning tentang mobil baru. Guning merasa ingin tertawa. Ketika mereka kembali memasak, Guning akhirnya punya waktu untuk memberitahu Jiangsu tentang pendaftarannya. Guning hanya terkejut bahwa dia telah meminta bantuan ayah teman sekolahnya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan teman sekolahnya, jadi ayahnya dengan baik hati membantu menyelesaikan masalah ini secepatnya sore ini. Guning juga mengungkapkan sedikit tentang kesepakatan penyediaan bahan konstruksi. Ayah teman sekelasnya bekerja di bidang real estate. Jika Jiangsu bersedia menjadi pedagang bahan konstruksi, dia akan bekerja sama di masa depan. Pembaruan DFRM Novel B, I, NC, O, M mengetahui hal itu, Jiangsu sangat bersemangat, tetapi dia juga merasa malu karena Guning telah melakukan segalanya untuknya. Meskipun Guning mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam urusannya, Jiangsu tidak keberatan dengan apa yang dia lakukan hari ini. Selain itu, semua yang dilakukan Guning merupakan hambatan besar baginya. Dia telah banyak membantu. Saat itu hari Jumat, dan ujian bulanan akan segera dimulai. Guning dan teman-temannya berkumpul di lapangan sepak bola seperti biasa, tapi mereka tidak lari. Mereka hanya tergeletak sambil berjalan-jalan. Saya paling benci ujian. Mereka tidak akan membuat perbedaan apapun. Jika keluargaku tidak memaksaku untuk bersekolah, aku benar-benar ingin putus sekolah, kata Hauran dengan kesal. Belajar adalah mimpi buruk yang dibencinya. Aku juga, tapi aku harus terus belajar, kata Cu Peihan. Itulah alasan mengapa dia tetap bisa mendapat nilai bagus meski banyak bolos kelas. Dia bermain keras, tetapi juga belajar dengan giat. Apalagi ada orang yang terlahir cerdas. Mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk belajar tetapi memperoleh lebih banyak dari biasanya. Cu Peihan adalah salah satunya. Sebenarnya, Hauran dan yang lainnya juga pintar. Kalau tidak, mereka tidak bisa menjalankan bar mereka dengan baik. Mereka hanya tidak tertarik untuk belajar. Jika mereka mau belajar dengan giat, mereka juga akan menjadi murid yang baik. Skor mereka lebih baik daripada Guning yang lama. Mereka tetap berada di kelas terburuk, kelas ke-7,
hanya karena mereka suka bermain dan membuat masalah. Saya pikir lebih baik tetap bersekolah, meskipun latar belakang keluarga Anda baik, dan Anda tidak kekurangan apapun. Orang tuamu tidak dapat mendukungmu seumur hidup. Di masa depan, Anda harus mewarisi perusahaan mereka. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda akan tersingkir, atau digantikan oleh yang kuat. Kemampuan membutuhkan pengetahuan profesional yang kaya, pengalaman sosial dan jaringan yang luas, dan universitas adalah tempat terbaik untuk mempelajari ilmu, kata MUK yang selalu menjadi mahasiswa berprestasi. MUK benar. Universitas itu penting, Guning setuju. Saya benar-benar ingin masuk universitas, dan saya akan bekerja keras untuk mencapai banyak hal, sehingga keluarga saya dapat menjalani kehidupan yang baik. Yu Mixi menaruh harapan besar pada universitasnya. Dia sangat ingin mengubah kehidupan dirinya dan keluarganya. Kamu akan? Guning menyemangatinya. Guning tidak akan membiarkan Yu Mixi tetap miskin. Dia akan membantu Yu Mixi untuk tumbuh dan sukses suatu hari nanti. Dia akan menunggu sampai kerajaan bisnisnya didirikan. Mereka kembali ke ruang kelas mereka secara terpisah. Ujian bulanannya hampir sama dengan ujian biasanya. Yang pertama adalah tes bahasa Mandarin yang dilakukan dalam 2 kelas, seluruhnya 100 menit. Seseorang dapat menyerahkan kertasnya dalam waktu setengah jam setelah ujian dimulai, tetapi belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya. Bahkan jika mereka tidak mengetahui jawabannya, kebanyakan orang tidak akan menyerahkan kertas tersebut sampai waktunya habis. Guning menghabiskan waktu di kelas untuk menyelesaikan makalah berbahasa Mandarin. Dia menyerahkan kertas itu, lalu meninggalkan kelas. Semua orang terkejut melihatnya. Di luar imajinasi mereka, Guning akan menjadi yang pertama. Dia selalu menjadi orang terakhir yang menyerahkan kertas itu di masa lalu. Semua orang tahu dia tidak pandai belajar, jadi mereka berasumsi bahwa dia pasti tidak tahu jawabannya sama sekali, jadi serahkan kertasnya lebih awal. Penyerahan kertas pada saat itu dapat diterima, jadi guru tidak mengatakan apapun. Namun, saat dia melihat kertas Guning, dia terkejut. Makalahnya dikerjakan dengan baik dengan tulisan tangan yang bagus, dan semua jawabannya benar. Bagian menulis hampir mendapat nilai penuh karena kemampuannya yang luar biasa. Tentu saja guru tidak akan memberikan nilai penuh pada bagian menulis. Biasanya 1 atau 2 poin akan dikurangi. Karena Guning telah membantu belajar Yu Mixi akhir-akhir ini, Yu Mixi tahu bahwa Guning telah meningkatkan pembelajarannya, dia bahkan lebih baik darinya. Jadi dia tahu Guning pasti melakukan pekerjaannya dengan baik. Guning pergi ke taman setelah dia menyerahkan kertas itu. Dia terbiasa sendirian, jadi dia tidak merasa bosan sama sekali. Namun, hanya 5 menit kemudian, Hauran dan saudara-saudaranya mendatanginya. Mereka sepakat untuk datang ke taman setelah ujian selesai. Hauran dan saudara-saudaranya tidak bisa menyelesaikan kertasnya sama sekali, jadi mereka menyerahkan kertas itu lebih awal. Saat mereka melihat Guning, mereka semua tercengang. Mereka telah mendengar bahwa Guning buruk dalam belajar, jadi mereka percaya bahwa Guning juga berada dalam situasi yang sama dengan mereka. Memikirkan hal itu, Hauran bertanya, "Bos, apakah Anda sudah menyelesaikan makalahnya, atau Anda hampir tidak tahu penjelasannya?" "Aku menyelesaikannya," kata Guning. "Wow! Menurut Anda, berapa skor yang akan Anda dapatkan?" Qin Zisun bertanya. 90%. Untuk mendapatkan 90% Anda harus mendapatkan di atas 90 poin. Hauran dan saudara-saudaranya semua takjub. "Apa kamu yakin?" Hauran tidak memikirkan apapun. Siapa bilang Guning buruk dalam belajar? Guning jelas tahu mengapa mereka terkejut. Saat dia membantu Yu Mixi mengerjakannya, Yu Mixi juga terkejut. "Kamu akan tahu kapan hasilnya keluar." Guning tidak menjelaskan lebih lanjut. Bagus. Karena Guning tidak mau memberitahu mereka, mereka berhenti bertanya. Lalu, Hauran berkata, "Bos, hari ini adalah hari Jumat. Ayo bersenang-senang di bar kita malam ini." Ini adalah kedua kalinya Hauran mengundangnya. Tidak pantas jika dia menolak lagi. "Kapan dan di mana?" "Aku akan mendatangimu. Setelah ujian, kita bisa makan malam bersama, lalu kita bisa pergi ke sana bersama," kata Qin Zisun. "Tidak hari ini. Saya harus makan di rumah." "Saya akan sedikit terlambat," jawab Guning. "Oke." Letaknya di Jalan Yonglei, bilah alat V5,
huruf V dan angka Arab 5. Itu homonim perkasa, dan juga artinya perkasa. Haha, kata Hauran. Saya suka namanya, puji Guning. Meskipun Hauran dan saudara-saudaranya bangga dengan nama itu, mereka merasa sedikit malu ketika Guning memujinya di depan wajah mereka. MU dan Chu Peihan tiba 25 menit sebelum ujian berakhir. Meski sama-sama pelajar, jarang sekali tes bisa diselesaikan dalam waktu 75 menit. Selain itu, mereka jarang menuliskan jawaban yang salah. Guning lebih cepat dari mereka hanya karena dia memiliki kekuatan spesialnya. Bab 100, apakah dia curang? Yu Mixi adalah orang terakhir yang tiba. Dia tiba 10 menit sebelum ujian berakhir. Ketika semua orang sampai di sana, Hauran memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke bar malam ini. Mendengar itu, Chu Peihan menjadi paling bersemangat. Meskipun dia telah mengunjungi banyak bar, dia selalu berada di sana bersama kakak laki-lakinya dan kebebasannya dibatasi. MU juga setuju untuk pergi. Hanya Yu Mixi yang tidak tahu bagaimana menjelaskan keluarganya, jadi dia tidak bisa pergi bersama mereka. Hauran memberitahu Yu Mixi bahwa dia bisa memberitahu orang tuanya bahwa itu adalah pesta ulang tahun teman sekelasnya. Jika orang tuanya tidak percaya, mereka bisa membeli kue ulang tahun dan berpura-pura sedang mengadakan pesta ulang tahun. Kemudian, mereka bisa mengirimkan beberapa foto kepada orang tuanya sebagai bukti. Harga kue ulang tahun tidak mahal, jadi mereka berencana menjadikannya sebagai hidangan penutup. Ide Hauran disetujui oleh semua orang. Mereka semua memutuskan untuk melakukan itu. Bahkan Guning harus menggunakan alasan itu untuk ibunya, Gumen. Tapi Gumen mengenal teman-teman Guning, jadi akan lebih mudah bagi Guning untuk menggunakan alasan itu. Setelah ujian bahasa Mandarin berakhir, guru tersebut kembali ke kantor, dan berbicara dengan penuh semangat tentang apa yang telah dilakukan Guning terhadap guru lainnya. Semua orang kagum dengan fakta bahwa Guning menyelesaikan makalahnya dalam waktu 45 menit, dan semua hasilnya benar. Dia jenius. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada kepala sekolah Guning, Zhang Qiuhua. Dia jelas mengetahui skor Guning sebelumnya. Mereka tidak buruk, tapi juga tidak bagus. Sulit bagi Zhang Qiuhua untuk mempercayai perubahan mendadak Guning. Apakah dia curang? Ada guru lain yang juga tahu tentang nilai Guning sebelumnya, yang percaya demikian, namun mereka masih sulit percaya bahwa dia bisa mendapatkan semua jawaban yang benar dengan menyontek. Apakah pertanyaannya sudah bocor? Zhang Qiuhua segera menelepon Guning untuk menanyakan apa yang terjadi jika kalau muridnya melakukan kesalahan besar. Guning setuju bahwa dia melakukan semuanya sendiri. Jika guru tidak mempercayainya, mereka dapat mengujinya lagi. Tes berikutnya adalah bahasa Inggris. Guning membutuhkan waktu yang lebih singkat, hanya 20 menit, untuk menyelesaikan makalahnya, tetapi dia harus menunggu 10 menit lagi untuk menyerahkan makalahnya. Guru itu meremehkan apa yang telah dilakukan Guning pada ujian terakhir, jadi dia lebih memperhatikannya kali ini. Namun, dia tidak menemukan perilaku yang tidak biasa dari Guning. Dia terus menulis. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia menyelesaikan makalahnya dalam waktu 20 menit. Kertasnya tetap bersih dengan tulisan tangan yang bagus. Sayangnya, dia bukan guru bahasa Inggris, jadi dia tidak tahu apakah jawaban Guning benar atau tidak. Jika semua jawabannya benar, atau setidaknya 80% benar, maka Guning pasti jenius. Guning segera menyerahkan kertas itu setelah 30 menit berlalu. Guru sengaja memberikan makalah bahasa Inggris Guning kepada guru bahasa Inggris setelah ujian. Jawabannya semuanya benar. Bahasa Inggris Guning sangat bagus, dan aksennya juga sangat otentik. Aku bahkan merasa malu pada diriku sendiri. Saya memintanya untuk menerjemahkan sepotong teks beberapa hari yang lalu. Tidak ada seorang pun di kelas atas yang mampu menerjemahkannya sepenuhnya, atau mereka akan membutuhkan waktu lama untuk melakukannya. Namun, Guning melakukannya dengan mudah. Jika saya tidak melihat wajah orientalnya, saya akan percaya bahwa dia adalah orang asing. Meskipun Chen Ming memilih Guning karena Chen Xiao, dia bukanlah orang yang tidak memiliki dasar moral. Bahasa Inggris Guning benar-benar membuatnya terkesan, jadi sekarang dia berbicara mewakilinya. Dia bahkan pergi ke kelas teratas, kelas 1, dan membiarkan siswa lain mencobanya. Sayangnya, tidak ada yang bisa menerjemahkannya sepenuhnya bahkan setelah sekian lama. Apa? Dia sebaik itu? Mendengar itu semua guru terkejut. Bukankah dia buruk dalam belajar sebelumnya?
Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memikirkan alasan yang masuk akal, pada akhirnya mereka semua gagal. Sekitar jam 12, Guning menerima telepon dari Qin Yifan. Perhiasannya sudah selesai, jadi dia bertanya kapan dia akan bebas. Guning sibuk hari ini dan besok. Dia berkata bahwa dia akan berada di sana pada Minggu sore, atau Senin depan, tetapi Qin Yifan agak ingin bertemu Guning. Dia mengusulkan untuk membawanya ke sekolah karena dia ada waktu luang. Dia akan tiba setelah setengah jam. Guning ingin menolak. Dia tidak ingin mengganggunya, tetapi Qin Yifan bersikeras untuk datang padanya. Guning akhirnya setuju. Guning sedang makan di restoran di luar sekolah bersama teman-temannya. Dia menyuruh Qin Yifan untuk menemukannya di restoran. Dia tidak ingin menyembunyikan fakta bahwa dia mengenal Qin Yifan, jadi dia tidak punya niat untuk menghindarinya. Namun, mereka ada ujian hari ini, dan waktu luang di siang hari terbatas. Jadi dia tidak menunggu Qin Yifan makan bersama. Qin Yifan ingin bertemu Guning sekarang, tapi dia lupa satu detail penting. Perhiasan itu bernilai lebih dari 100 juta yuan. Tidak aman memberikannya kepada gadis muda secara langsung seperti itu. Guning sendiri sebenarnya tidak mempedulikan hal itu, jadi dia tidak keberatan Qin Yifan datang sekarang. Setengah jam kemudian, Qin Yifan tiba dengan sebuah kotak kayu sebesar setengah bola. Semua orang tahu teman Guning akan ada di sini untuk memberinya sesuatu, tapi mereka tidak tahu siapa orang itu. Jadi ketika Qin Yifan muncul, selain Yu Mixi dan Chu Peihan, yang lainnya terkejut, terutama Qin Zisun. Qin Zisun segera berdiri dari sofa, dan memanggil, "Hai, sepupuku Yifan." Guning tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Qin Yifan dan Qin Zisun adalah sepupu. "Hai, senang bertemu denganmu." Hauran, Zhang Tianping dan Mu kesemuanya berdiri, dan menyapanya dengan sopan. "Mengapa kamu di sini?" Qin Yifan juga terkejut melihat mereka. Bab ini diperbarui oleh Nov.com. Meskipun dia tahu mereka bersekolah di sekolah yang sama dengan Guning, dia tidak menyangka mereka semua mengenal satu sama lain. Setelah beberapa detik, dia mengerti bahwa itu bukanlah hal yang mustahil. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, dan semuanya merupakan senior, jadi wajar jika mereka saling berkenalan. Namun, Qin Zisun dan teman-temannya merasa itu mengejutkan. Bagaimana Guning mengenal Qin Yifan? "Silakan duduk, kalian semua," kata Guning. Mereka semua duduk. Qin Yifan tahu bahwa Guning tidak bermaksud menghindari teman-temannya, jadi dia membiarkan dia menemukannya di sini. Karena itu dia memberikan kotak itu kepada Guning tanpa ragu-ragu. "Guning, ini milikmu. Saya akan mentransfer uang untuk sisa batu giok itu ke rekening Anda nanti." "Tentu, terima kasih." Guning mengambil kotak itu. "Guning, apa ini?" Chu Peihan memusatkan perhatian pada kotak kayu itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak hanya Chu Peihan, semua orang juga penasaran. "Itu adalah perhiasan yang dibuat oleh toko Giok Icui untuk keluargaku," kata Guning kepada mereka. Semua orang tiba-tiba kehilangan minat ketika mendengar bahwa itu adalah perhiasan. Karena Qin Zisun dan yang lainnya ada di sini, Qin Yifan merasa tidak nyaman untuk berbicara terlalu banyak dengan Guning. Dia juga tahu mereka ada ujian sore ini, jadi dia pergi setelah beberapa saat. Guning dan teman-temannya juga kembali ke ruang kelas mereka dan sisa ujian dimulai pada jam 2 siang.